Pakar endo skenario besar Irjen Verdi Sambo di balik kasus Brigadir J rencanakan 2 misi. Ada 2 misi yang direncanakan mantan Kadif Propam Polri Irjen Pol Verdi Sambo dalam kasus pembunuhan terhadap Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat atau Brigadir J. Dari 2 misi itu, ada skenario besar Irjen Verdi Sambo untuk meloloskan diri dari jeratan hukum setelah membunuh Brigadir J. Bahkan, misi ini melibatkan banyak oknum anggota polisi. Pakar psikologi forensik Reza Indragiri Amril membeberkan 2 misi kejahatan Irjen Verdi Sambo pada kasus pembunuhan berencana Brigadir J. Menurut Reza, dalam setiap kejahatan, termasuk yang dilakukan Verdi Sambo, selalu ada 2 misi. Misi pertama adalah menyukseskan visi, sedangkan misi kedua adalah bagaimana agar bisa lepas dari jeratan hukum. Kendati hanya 2 misi, namun dalam kasus pembunuhan Brigadir J, orang yang dilibatkan sangat banyak. Karena itu, Reza menyebut Verdi Sambo telah membuat perencanaan yang luar biasa. Dalam bacaan Reza, misi kedua yakni untuk membebaskan perbuatan kejahatannya dari pertanggungjawaban hukum lebih diutamakan Verdi Sambo. Seperti diketahui, saat ini sudah ada 4 tersangka kasus pembunuhan Brigadir J. Pertama adalah Richard Eliezer Pudihang Lumiu atau Baradae. Ia dijerat pasal 338, Junto 55 dan 56 KUHP tentang pembunuhan. Sementara 3 lainnya adalah Bribka Riki Rizal, Kuat Ma'ruf, dan Verdi Sambo sendiri. Ketiganya dijerat pasal 340, subsidiar 338, Junto 55 dan 56 KUHP tentang pembunuhan berencana. Belakangan, Verdi Sambo juga mengaku kepada Komnas HAM sebagai sosok utama yang mengatur pembunuhan, merekayasa skenario kronologi hingga merusak tempat kejadian perkara. Sementara, kabar terbaru, Tim Inspektorat Khusus Polri telah memeriksa 63 polisi. Sebanyak 3 diantaranya dinyatakan melanggar kode etik dengan merusak TKP dan barang bukti, serta menghambat proses penyidikan. Kadif Humas Polri, Irjen Pol Dedi Prasetyo mengatakan beberapa personil yang diduga menjadi pelanggar terkait kasus ini berada di tempat yang berbeda-beda. Ditempatkan di Provos 8 orang, kemudian di Makobrimob ada 9 orang, kemudian di Barreskrim Polri ada 2 orang. Jadi semua totalnya ada 19 orang. Selanjutnya katanya, personil yang diduga menjadi pelanggar ini akan diperiksa apakah melakukan pelanggaran kode etik atau adanya obstruction of justice. Hai pemirsa Sri Popo TV, jangan lupa komen, like, dan subscribe, serta tonton terus berita-berita terupdate lainnya ya.